Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-Ibu. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Audrey Aulianti dari mahasiswi Universitas Indonesia Maju, program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang penanganan kejang demam pada balita. Next. Sebelumnya, apa sih kejang demam itu? Ibu-ibu ada yang mengetahuinya? Aku tahu kejang demam itu demam yang cukup tinggi kan? Ya, betul Ibu. Nah, Ibu, next. Baik, betul kata Ibu tadi ya. Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi karena adanya kenaikan suhu tubuh, yaitu suhu di atas 38 derajat Celcius akibat suatu proses ekstrakranium tanpa adanya infeksi intrakranial atau penyebab lain. Kejang demam sering terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun karena pada balita kekebalan tubuh masih sangat rendah. Lalu penyebab kejang demam, yaitu yang pertama, penyebab kejang demam terjadi karena demam, patologis otak, eklamsia, obat-obatan, ketidakseimbangan kimiawi seperti hiperkalemia, yaitu kadar kalium elektrolit dalam darah meningkat, terus ada hipoglikemia, yaitu kadar gula darah rendah, dan asidosis, yaitu kadar asam urat yang tinggi. Lalu selanjutnya, biasanya kejang demam diawali dengan adanya infeksi virus atau bakteri. Adapun untuk penyakit penyerta dari kejang demam, seperti penyakit infeksi saluran pernafasan, gastroenteritis, dan ototitis media. Next. Lalu tanda dan gejala dari kejang demam. Yang pertama, suhu badan mencapai 39 derajat Celcius. Bagian tubuh termasuk pada tangan, kaki menjadi kaku. Bagian kepala terkulai ke belakang disusul dengan munculnya gejala kejut yang kuat. Selanjutnya, saat terjadi kejang pada anak, memiliki kehilangan kesadaran. Terkadang juga napas bisa berhenti beberapa saat. Selanjutnya yaitu kulit berwarna pucat sampai kebiruan dan bola mata naik ke atas. Terus gigi terkatup dan terkadang disertai dengan muntah. Dan yang terakhir, anak tidak dapat mengontrol untuk BAB dan BAK. Lalu, bagaimana sih cara penanganan kejang demam pada anak? Penanganan kejang pada anak dapat dilakukan. Yang pertama adalah letakkan anak di tempat yang datar. Yang kedua, tempatkan tempat tersebut sebaiknya luas dan bebas sehingga anak tidak akan terbentur atau tertimpa benda tertentu saat kejang. Yang ketiga, posisikan anak tidur menyamping untuk mencegah terjadinya tersedak saat kejang. Yang keempat, longgarkan pakaian terutama pada bagian leher. Yang kelima, cegah lidah jangan sampai tergigit atau menutupi jalan nafas. Yang keenam, gunakan pakaian tipis agar menyerap keringat. Yang ketujuh, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut, termasuk minuman atau obat-obatan. Jadi saat anak kejang tidak boleh dikasih obat-obatan atau dikasih minum dulu ya ibu-ibu. Dan yang terakhir, jangan menahan gerakan pada saat kejang. Mungkin, itu, penanganan kejang yang dapat, saya sampaikan. Apakah dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Silahkan boleh di-raise hand dulu ibu-ibu, atau boleh langsung dinyalakan mic-nya, sebutkan namanya. Ya, boleh Ibu Haryanti, silahkan. Ya, aku ingin bertanya, apa apa benar kompres hangat lebih cepat menurunkan panas? Terima kasih. Iya, iya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Haryanti ya.
Ya, tadi pertanyaannya apa benar kompres hangat lebih cepat menurunkan demam? Gitu ya, Ya, Bu ya? betul. Ya, betul. Ya, jawabannya itu betul, Bu. Karena dengan kita melakukan kompres hangat, maka pori-pori kita akan terbuka sehingga panas bisa keluar melalui pori-pori tersebut. Dilakukannya sebaiknya 15 menit, Bu. Dan biasanya itu dilakukan pada daerah-daerah lipatan, misalnya kayak ketiak dan paha. Bagaimana Ibu Haryati? Oke, sudah. Terima kasih ya. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Hilda. Silakan Ibu Hilda. Eh, saya mau tanya, Ya, bisa apa benar, apa dibesarkan sedikit Ibu kejang, suaranya? apa kejang demam bisa disebabkan karena faktor keturunan? Oke, baik. Terima kasih Ibu Hilda atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu apa kejang demam bisa disebabkan oleh faktor keturunan ya? Betul ya, Bu? Ya, jawabannya Iya, itu Ibu. betul ya, Ibu. Faktor keturunan merupakan hal yang penting ya yang dapat menyebabkan terjadinya kejang demam. Biasanya itu 20-25% anak yang mengalami kejang demam itu biasanya anggota keluarganya juga bisa pernah atau sesekali mengalami kejang demam seperti itu, Ibu. Jadi misalkan Ibu Hilda nih orang tuanya pernah ada riwayat kejang demam. Nah, bisa jadi nanti entah anak ibu atau cucu ibu itu bisa mengalami kejang demam juga. Bagaimana Ibu Hilda? Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga dengan adanya penjelasan dari saya tentang penanganan kejang demam dapat menambah ilmu para ibu dan supaya agar agar anak apabila terjadi kejang demam pada anak ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sudah tidak panik lagi ya Bu ya. Mungkin saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.